Selamat pagi Pak Gunggu dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Matar Witadiansyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya tentang P41 dan P47. Nah, mungkin di sini Pam Corporation membeli 75% outstanding voting stock dari Sun Corporation sejumlah $4.800.000 pada 1 Januari 2016. Nah, Sun Stockholder Equity bisa dilihat sebagai berikut. Jadi total stockholder equity-nya sejumlah $4.800.000. Nah, lalu untuk excess fair value-nya itu diassign ke 10% under value inventory yang terjual pada 2016, lalu 40% ke under value plan asset yang diestimasikan useful life-nya sejumlah 8 tahun dan 50% ke goodwill. Nah, lalu untuk comparative trial balance-nya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, lalu untuk langkah pertama yang harus kita cari adalah kita harus mencari total excess fair value over book value-nya dahulu. Nah, caranya yaitu kita mencari 100%-nya. Tadi kan 4.800.000 hanya 75%, maka kita harus mencari 100%-nya, ditemukan jumlah $6.400.000. Nah, lalu untuk mencari total access-nya dikurangkan dengan book value sejumlah 4.800.000. Nah, lalu ditemukan 1.600.000 ini dialokasikan ke 10% inventories, 40% plan aset, dan 50% goodwill, sehingga total access-nya sejumlah 1.600.000 sama dengan yang di atas. Nah, lalu yang pertama tadi kita harus mencari goodwill pada Desember 2020. Nah, goodwill tidak diamortisasi karena di soal juga tidak disebutkan bahwa goodwill diamortisasi. Nah, lalu untuk soal nomor 2, kita mencari non-controlling interest share-nya pada tahun 2020. Nah, ini kita harus mencari net income dulu. Net income 800.000 didapatkan dari sales sejumlah 2 juta yang ada di sini dikurangkan dengan expense sejumlah 1.200.000. Nah, sehingga ditemukan jumlah sekian, lalu dikurangkan dengan amortisasi excess plan asetnya sejumlah 80.000. Nah, ini kenapa 80.000? Karena 640.000 dibagi dengan useful life-nya tadi. Nah, kenapa ini hanya plan aset? Karena yang inventory tadi sudah terjual dan goodwill tidak diamortisasi seperti itu. Nah, lalu adjust to Sun income-nya ditemukan sejumlah $720.000 sehingga non-controlling interest share-nya ditemukan sejumlah $180.000. Tinggal dikalikan saja 25% kali $720.000. Nah, lalu untuk consolidated retained earnings-nya pada 31 Desember 2019 sama dengan PAM retained earnings pada awal tahun 2020 sejumlah $3.340.000. Nah, lalu untuk consolidated retained earnings pada 31 Desember 2020, nah di sini PAM retained earnings pada awal tahun 3.340.000 ditambahkan dengan PAM net income. PAM net income adalah sales dikurangi dengan expense ditambahkan dengan income dari Sun seperti itu sejumlah 2.170.000 lalu dikurangkan dengan PAM dividen sejumlah 1 juta sehingga consolidated retained earnings-nya ditemukan sejumlah $4.510.000. Nah, lalu untuk consolidated net income-nya kita harus mencari consolidated sales-nya dulu, ditambahkan antara PAM dan Sun sejumlah $10 juta, lalu dikurangkan dengan consolidated expense-nya 7.570.000 ini ditambahkan dengan amortisasi ya tadi seperti itu. Nah, lalu total consolidated income-nya ditemukan sejumlah $2.350.000, lalu dikurangkan dengan non-controlling interest share-nya sejumlah $180.000. Nah, sehingga controlling shares-nya itu ditemukan sejumlah $2.170.000. Nah, lalu untuk non-controlling interest pada 31 Desember 2019, Sun Stockholder Equity pada book value-nya tadi di soal ditemukan sejumlah $4.800.000, lalu ditambahkan dengan unamortized excess setelah 4 tahun. Nah, inventory tadi sudah terjual, maka sudah tidak ada. Lalu plan aset 640.000 dikurangkan dengan 320 ini dari 80.000 kali 4 tahun, seperti itu.
Nah, lalu juga ditambahkan dengan goodwill. Goodwill tidak diamortisasi sehingga jumlahnya tetap. Nah, Sons of Gather Equity pada fair value ditemukan sejumlah $5.920.000 sehingga jika kita mencari non-controlling interest-nya, tinggal dikalikan saja 25% kali $5.920.000. Nah, lalu untuk yang nomor 7 kita mencari non-controlling interest pada 31 Desember 2020. Nah, ini Sons of Gather Equity pada book value-nya sebesar 5.200.000 ada di soal, lalu ditambahkan dengan unamortized excess setelah 5 tahun ya ini. Setelah 5 tahun. Nah, inventory tadi juga sudah hilang, lalu plan asset 640.000 sekarang dikurangkan dengan 400.000 karena 5 tahun, 80.000 kali 5 tahun sehingga di sini ditemukan 240.000 dan goodwill tidak diamortisasi, jumlahnya sama sehingga 800.000. Nah, Sons of Gather Equity pada fair value-nya total sejumlah 6.240.000 sehingga 25%-nya tinggal dikalikan saja. Ditemukan 1.560.000. Nah, lalu untuk P47 Home Corporation mengakuisisi 70% interest dari Sun Corporation sejumlah 490.000. Lalu stockholder equity dari Sun itu terdiri dari 500.000 capital stock dan 100.000 retained earnings. Nah, lalu difference between fair value of Sun dan underlying equity-nya itu di-assign ke 5.000 Sun undervalue inventory, 14.000 undervalue buildings, 21.000 undervalue equipment, dan 60.000 ke goodwill. Nah, lalu untuk undervalue inventory sudah terjual pada tahun 2016, lalu undervalue buildings itu useful life-nya selama 7 tahun dan equipment selama 3 tahun. Nah, depresiasi dilakukan dengan metode garis lurus. Nah, lalu untuk pada tanggal 31 Desember 2016, Sun account payable itu include 10.000 out ke PAM. Nah, 10.000 ini due-nya itu 15 Januari 2017. Nah, lalu PAM itu menjual equipment dengan book value 15.000 dengan harga 25.000 pada 1 Januari 2016. Nah, financial statement dari PAM dan Sun bisa dilihat sebagai berikut. Nah, lalu kita harus mencari prepare consolidation work papers-nya untuk PAM dan Sun dengan tahun buku 31 Desember 2016. Nah, lalu yang pertama kita harus mencari allocation of excess fair value over book value-nya terlebih dahulu. Nah, cost-nya itu tadi kan sejumlah 490.000 itu hanya 70%, maka imply fair value-nya kita harus 100% kan dulu sehingga ditemukan jumlah $700.000. Nah, lalu dikurangkan dengan book value-nya sejumlah 600.000 sehingga total excess-nya ditemukan sejumlah 100.000. Nah, lalu dialokasikan kemana saja, ini tadi juga ada di soal, undervalue inventory, undervalue buildings, undervalue equipment, dan goodwill. Sehingga total excess-nya sejumlah 100.000 sama dengan yang di atas ini ya. Nah, lalu untuk calculation income dari Sun-nya, Sun report net income-nya itu sejumlah 100.000, lalu dikurangkan dengan undervalue inventory yang terjual sejumlah 5.000, lalu depresiasi bangunan tadi 14.000 dibagi dengan useful life-nya, dan depresiasi equipment 21.000 dibagi dengan useful life-nya, sehingga ditemukan adjust income from Sun-nya itu sejumlah 86.000. Nah, lalu 86.000 ini terbagi ke controlling interest dan non-controlling interest sebesar 60.000 dan 60.200 dan 25.800. Nah, lalu untuk work papers entry-nya yang itu income from Sun 60, kita harus menghapus akun income from Sun sehingga ditaruh di debit sejumlah 60.200, lalu dividen di kredit dan investment insan-nya juga di kredit karena kita hapuskan. Nah, lalu untuk yang B itu kita menghapus akun capital stock dan retained earnings sejumlah 500.000 dan 100.000 tadi ada di soal, dan kita juga menambahkan unamortized excess sejumlah 100.000. Nah, lalu yang di sisi kredit kita ada akun investment insan sejumlah 490.000 tadi ada di soal, itu cost awalnya, cost akuisisi, lalu sisanya ada non-controlling interest
sejumlah 210.000. Nah, lalu untuk cost of sales-nya sejumlah 5.000. Ini yang C ini kita menghapus akun unamortized access-nya seperti itu karena sudah dialokasikan ke inventory, ke buildings, ke equipment dan ke goodwill. Nah, lalu untuk yang D ini pengaruh depresiasi ke nilai bangunan. Depresiasi mengurangi nilai bangunan tentu saja sama dengan yang E juga depresiasi mengurangi nilai equipment. Nah, lalu untuk yang F ini kita non controlling interest share-nya kita hapus, lalu dividennya di sisi kredit dan non controlling interest-nya juga di sisi kredit. Nah, lalu untuk yang G ini karena tadi transaksi antara perusahaan induk dan anak, maka harus dihapuskan sehingga akun payable sejumlah 10.000 dan akun receivable sejumlah 10.000. Sama dengan yang H ini juga dividen payable sejumlah 14.000 dan dividen receivable sejumlah 14.000. Nah, di sini transaksi tadi dimasukkan ke adjustment dan elimination yang ada di sini berdasarkan tiap transaksinya. Nah, adjustment dan elimination ini tentu saja berpengaruh ke consolidated statements yang ada di sini. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.